Belakang dari diksi dan terminologi hukum dalam bahasa Indonesia. Menurut saya, diksi dan terminologi hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sejarah dan perkembangan sistem hukum di Indonesia yang melibatkan interaksi antar hukum adat, hukum Islam, dan warisan kolonial Belanda. Pengaruh sistem hukum dan sejarah dibagi menjadi tiga, yaitu warisan kolonial Belanda atau sistem hukum Eropa kontinental. Dan yang kedua, pengaruh hukum adat dan hukum Islam. Dan yang ketiga adalah periode kemerdekaan dan reformasi. Apa saja sih ciri khas dari diksi dan terminologi hukum? Diksi dan terminologi hukum Indonesia memiliki karakteristik yang membedakan dengan ragam bahasa umum, yang yaitu lugas dan eksas, baku dan terstandarisasi, objektif, cermat dan definisi, dan yang terakhir hemat dalam kata baku. Apa saja faktor yang mempengaruhi pembentukan selain sejarah? Selain sejarah, beberapa faktor turut membentuk diksi dan terminologi hukum di Indonesia, seperti pengaruh bahasa asing dari daerah, terus kebutuhan akan kejelasan, terus proses penyerapan istilah, dan yang terakhir adalah upaya pembekuan. Aris, pemilihan kata dan istilah hukum. Baik, pemilihan kata dan istilah hukum di sini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu presisi dan kejelasan. Bahasa hukum harus jelas mungkin agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Pilihan kata yang tepat sangat menentukan tindakan subjek yang diatur, dan juga formal dan baku. Bahasa hukum menggunakan kosakata dan tata bahasa yang formal yang didasarkan pada kebiasaan yang terus digunakan oleh para praktik hukum. Yang ketiga, normatif. Bahasa hukum berisi rumusan norma-norma yang mengandung perintah, larang, izin, dan dispensasi. Yang keempat, tidak multitafsir. Salah satu tujuan utama bahasa hukum adalah untuk memastikan kepastian hukum. Menggunakan istilah yang spesifik mencegah berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan. Yang kelima, ringkasan dan tidak bertele-tele. Setiap kata dalam dokumen hukum harus memiliki tujuan penulisan hukum yang efektif, akan menghindari frasa yang berulang atau bertele-tele. Apa menurut Aris perbedaan antara bahasa hukum dan bahasa sehari-hari? Banyak istilah yang memiliki makna berbeda dalam konteks hukum dan kehidupan sehari-hari. Yaitu di sini ada 4 norma, yaitu gutang. Gutang dalam bahasa hukum tuntutan di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perdata, baik dalam bahasa sehari-hari, tuntutan atau keluhan secara umum. Norma kedua, terdakwa. Dalam bahasa hukum, orang yang didakwa melakukan tindakan pidana dan sedang menjalani proses peradilan. Dalam bahasa sehari-hari, seorang yang dituduh melakukan kesalahan. Norma ketiga, putusan. Keputusan resmi pengadilan atau hakim atas suatu perkara. Dalam bahasa sehari-hari, keputusan atau penilaian umum. Norma ketiga, kontrak. Perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih. Baik dalam bahasa sehari-hari, janji atau kesepakatan informal. Contohnya, kesalahan dan implikasi, yaitu salah pilih kata, salah frasa atau kalimat, penggunaan istilah asing yang tidak tepat, panduan penggunaan istilah yang tepat, pahami konteks hukum, gunaan sumber rujukan yang akurat, hindari ambiguitas, periksa ulang struktur. Bagaimana sih penggunaan istilah asing dalam dokumen hukum di Indonesia? Ya baik, penggunaan istilah asing dalam dokumen hukum Indonesia sebaiknya dihindari dan wajib menggunakan bahasa Indonesia untuk dokumen resmi negara dan perjanjian yang dibuat pemerintah. Ada aturan penggunaan istilah asing, yaitu dokumen resmi negara dan perjanjian pemerintah, perjanjian bisnis dengan pihak asing, penamaan perusahaan, penulisan istilah asing. Satu, implikasi, yaitu menggunakan istilah asing yang berlebihan dalam dokumen hukum dapat menyebabkan ketidakjelasan atau keracuan makna.
diksi dan menimbulkan ambiguitas dan solusinya. Diksi yang ambigu dan dalam hukum dapat menyebabkan berbagai penafsiran dan ketidakpastian dalam penerapan norma. Contoh diksi ambigu dalam hukum: ambiguitas leksikal terjadi ketika suatu kata memiliki lebih dari suatu makna. Yang kedua, ambiguitas sintaksi terjadi karena susunan kata yang membuat makna kalimat tidak jelas. Yang ketiga, ambiguitas referensial terjadi ketika sebuah kata atau frase dapat merujuk pada beberapa hal yang berbeda. Yang keempat, ambiguitas struktural terjadi karena konstruksi hukum yang tumpang tindih atau tidak konsisten, terutama saat berhadapan dengan aturan atau dokumen hukum lain. Solusi mengatasi ambiguitas dalam hukum: yang pertama, tahap perencanaan legislatif, definisi istilah yang jelas. Yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana. Yang ketiga, spesifikasi angka dan tanggal. Yang keempat, konsistensi dan standarisasi. Yang kelima, ulasan oleh pihak ketiga. Tahap intervensi dan penegakan hukum yudikatif. Intervensi kontekstual, menafsirkan atau suatu kata atau frase dengan mempertimbangkan keseluruhan teks hukum, struktur, dan hubungan antara klausul. Intervensi niat para pihak, pendekatan tata bahasa dan makna umum, analisis tujuan undang-undang, dokumentasi negosiasi. Tadi pembentukan istilah hukum baru adalah, tolong jelaskan. Pembentukan istilah hukum baru adalah proses yang kompleks dan sistematis, terutama di Indonesia, dan melibatkan serangkaian tahapan hukum menjamin kejelasan dan kepastian hukum. Pembentukan istilah hukum baru, penyerapan dan penerjemahan ada 3 bagian: penerjemah, penyerapan, gabungan aspek linguistik dan subjektif, kejelasan dan kebebasan, kebakuan, konsisten, kesesuaian dengan kebutuhan hukum. Revisi penggunaan istilah hukum baru. Konsensus para ahli istilah baru seringkali dibahas dan disepakati oleh para akademis praktis hukum seperti advokat, hakim, dan jaksa, serta pembuat undang-undang. Penggunaan yang berulang, sosialisasi, dan edukasi. Praktik peradilan, jurisprudensi, dan penerapan para ahli hukum doktrin juga berperan penting dalam menghukum penggunaan istilah baru. Jika istilah tersebut digunakan secara konsisten dalam putusan pengadilan atau tulisan ilmiah, istilah itu akan semakin kuat. Yang terakhir, pengaturan formal. Dalam beberapa kasus, konvensi ini bahkan dapat diatur secara formal melalui peraturan perundang-undang atau pedoman resmi untuk memastikan kepastian hukum. Oke, jadi itu pemaparan materi dari kelompok 1 tentang diksi dan terminologi hukum. Jadi kesimpulan dari diksi dan terminologi hukum adalah bahwa bahasa hukum memiliki karakteristik yang khusus dan berbeda dari bahasa sehari-hari. Penggunaan diksi atau pilihan kata dan terminologi atau istilah khusus dalam hukum harus tepat, lugas, dan baku untuk menghindari penafsiran ganda dan memastikan kejelasan makna.
Maka dari itu, diksi dan terminologi hukum harus ditempatkan pada sebuah kata yang jelas, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dan keterangan yang tidak jelas, yang dapat membingungkan diri sendiri dan orang lain. Jadi seperti itu materi dari kelompok 1, dan ini saya telah membacakan kesimpulan dari semua materi yang telah dibaca oleh teman-teman saya. Terima kasih.